Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek UAS. Di sini anggota-anggota kelompok saya, perkenalkan, saya Haikal. Saya Ahmad Syahrijal. Saya Muhammad Rezal Pian. Saya Sulik Maulana. Saya Nova Nur Fadila. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek air UAS, yaitu bertema SORA tentang penerbangan pesawat dan memesan tiket pesawat. Dan sini kita akan masuk sesi presentasi hasil dari kelompok kami. Di sini kita masuk sesi presentasi proyek air SORA. Nah, di sini tuh alasan membuat aplikasi itu ada latar belakang, permasalahan dan motivasi di balik pengembangan aplikasi ini. Yang pertama adalah permasalahan. Sistem informasi maskapai ini dibuat karena proses pengelolaan data, penerbangan, reservasi tiket, pembayaran, serta data kru dilakukan secara manual, kurang efisien dan beresiko menimbulkan kesalahan pencatatan. Selain itu belum adanya sistem terintegrasi menyebabkan proses pengelolaan data menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Tujuan aplikasi ini bertujuan untuk membangun sistem informasi maskapai yang mampu mengelola seluruh data operasional secara terpusat. Dengan adanya aplikasi ini, proses pengolahan data pesawat, bandara, jadwal penerbangan, reservasi tiket, pembayaran, hingga penugasan kru dilakukan secara lebih cepat dan akurat dan efisien. Manfaat aplikasi ini memberikan manfaat dengan mempermudah admin, kasir, mengelola data operasional maskapai secara mempercepat proses reservasi dan pembayaran tiket. Selain itu, seluruh data tersimpan dengan secara rapi dalam database sehingga lebih mudah dikelola, mengurangi kesalahan pencatatan dan membantu meningkatkan efisiensi operasional maskapai. Di sini ada kelebihan fitur dan keunggulan ya dibandingkan solusi yang sudah ada. Memiliki sistem login hingga keamanan akses terjaga, tersedia dashboard admin dan dashboard kasir yang hak akses pengguna, memiliki modul pembayaran hingga transaksi dicatat dengan baik, mengelola dan mendukung mengelola data kru penugasan kru penerbangan, mengelola data pesawat, bandara, jadwal penerbangan secara terpusat, dan menyediakan fitur reservasi tiket beserta detail tiket. Menggunakan database SQL sehingga menyimpan data lebih aman dan struktur, dan tampil antarmuka sederhana hingga mudah dipahami oleh pengguna. Di sini juga ada kekurangannya, keterbatasan dan area yang perlu dikembangkan. Ada satu, belum tersedia fitur memesan secara online oleh pelanggan, belum ada terintegrasi dengan payment gateway. Kedua, belum ada terdapat fitur online check-in, belum tersedia notifikasi melalui email atau WhatsApp. Ketiga, belum ada laporan grafik analisis secara real time, dan ada aplikasi berbasis desktop sehingga belum dapat diakses secara perangkat mobile. Kita masuk ke demonstrasi aplikasi. Yang pertama itu ada database. Kita di sini punya 9 tabel. Yang pertama itu ada pengguna sistem, yang kedua ada bandara, yang ketiga ada pesawat, yang keempat ada jadwal penerbangan, yang kelima ada penugasan kru, yang keenam ada kru, yang ketujuh ada reservasi, yang kedelapan ada pembayaran, yang terakhir ada tiket detail. Nah, tiap tabel ini dia punya relasi tersendiri. Contohnya di tabel jadwal penerbangan, dia ada berelasi ke kode penerbangan itu dari ID pesawat itu dari tabel pesawat, ID bandara asal dan bandara tujuan itu dari tabel bandara. Selanjutnya ada di penugasan kru, itu ada ID jadwal itu di jadwal penerbangan dan ID kru di tabel kru. Dan yang selanjutnya ada di pembayaran itu ada berelasi sama ID reservasi di tabel reservasi dan ID user di tabel penggunaan sistem. Habis itu terakhir ada tiket detail, dia berelasi dengan ID reservasi di tabel reservasi dan ID jadwal di tabel jadwal penerbangan. Selanjutnya kita masuk ke demonstrasi aplikasinya. Nah, di sini ada page login. Kita login dulu sebagai admin. Di sini ada yang pertama itu pengguna sistem. Nah, di pengguna sistem ini kita mendata semua pegawai-pegawai. Contohnya misal kita masukkan nama
Habis itu kita password, username-nya kita pakai admin aja. Nah, di sini ada nama pegawainya. Habis itu kita pilih nih, ada dia tuh mau sebagai admin apa kasir. Misal jadi admin, kita simpan. Oke, selanjutnya ada tabel bandara. Di tabel bandara ini kita mendata semua nama-nama bandara yang ada. Di sini kita coba masukin kode IATA-nya. Habis itu nama bandaranya, misal kotanya misal di Jakarta, kita bisa simpan. Habis itu kita bisa cari. Nah, ini ada, kita bisa hapus juga atau ubah. Kita bisa ubah. Habis itu kita bisa hapus juga. Saya Syafiq Maulana ingin meneruskan penjelasan dari teman saya tadi. Sini saya menjelaskan J-frame pesawat. Di sini saya akan mencoba mengisi kode-kode terlebih dahulu, yaitu SRS mungkin dengan tipe pesawat airline 400 dengan kapasitas ekonomi 200, kapasitas bisnisnya mungkin 50. Ini kita simpan. Sukses. Di sini akan keluar di sini. Jadi kita bisa cari, yaitu airline di sini muncul. Bisa kita ubah juga. Kita bisa hapus, berhasil dihapus dan dia akan terhapus. Selanjutnya ada table crew. Sini berisi kru-kru yang penerbangan. Sini kita bisa tambahkan nama krunya. Misalkan sini ada Fikri, jabatannya ada show pilot, lisensinya kita simpan. Nah, dia akan muncul. Kita bisa cari juga namanya, ada, bisa kita ubah juga. Fikri Ideal, kita ubah, dia akan berubah dan kita hapus, terhapus. Oke, kita lanjut ke jadwal penugasan kru. Nah, ini penugasan, kita bisa pilih jadwal dari nanti tabel jadwal penerbangan. Sini pilih kru. Di sini dengan peran tugasnya bisa kita coba first officer. Kita simpan. Sukses. Jadi kita bisa cari juga. Akan muncul Joe Taslim di sini. Kita bisa ubah juga di sini. Misalkan peran tugas kita ganti jadi cabin crew. Dia akan otomatis berubah. Bisa kita hapus juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sisi kasir. Setelah login, di sini ada dashboardnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang reservasi dulu. Di reservasi ada ID reservasi, kode booking, email, waktu pesan, total harga, status pembayaran. Di sini kayak kita coba kode bookingnya kita ya, pesan 6. Waktu pesan kita atur, total harga juga kita atur. Status pembayaran di sini ada beberapa, yaitu ada belum bayar, proses verifikasi, lunas dan dibatalkan. Sini saya pilih lunas. Saya simpan, sukses untuk menyimpan. Dan di sini berhasil kode nilai berhasil ditambahkan. Di sini juga bisa kita ubah. Misalnya kita ubah tanggalnya
atau kita hapus juga bisa. Lanjut ke pembayaran. Di pembayaran ada ID, ada ID reservasi, tanggal bayar, metode bayar, dan ada user. Di ID reservasi kita bisa koneksi dari reservasinya. Di tanggal bayar kita bisa atur metode bayar, kita bisa pilih metodenya seperti transfer bank, QRIS, kartu kredit. Nah, untuk usernya sesuai dengan reservasi yang tadi kita bisa kita ubah juga, misalnya ID reservasinya, dan juga bisa kita hapus. Terima kasih. Di sini ada dashboard tiket detail dan juga jadwal penerbangan. Nah, di sini ada JFrame dari tiket detail, yaitu ada kode booking, ada penerbangan, ada nama penumpang, nomor identitas, ada kelas, ada nomor kursi, berat bagasi, dan juga biaya bagasi. Oke, mari kita isi satu-satu. Dari kode booking, kita isi yang ini, terus jadwal kita isi yang ini, nama penumpang kita isi misalnya Rizal, nomor identitasnya kita kasih ini. Kelas ada dua, yaitu ada ekonomi dan bisnis, kita isi ekonomi. Nomor kursinya kita isi segini. Berat bagasinya kita isi di 5 kilo. Oke, nanti biayanya ini akan muncul sendiri, terus kita simpan. Kita bisa cari di sini, bisa, jadi akan muncul. Lalu kita bisa ubah juga, dari kelas ekonomi kita ubah kelas bisnis, dan nomor kursinya kita ubah ke 10. Ubah, data berhasil diubah, terus kita cari lagi. Nah, dia di sini terubah. Lalu kita juga bisa hapus di sini, coba kita hapus. Nah, bisa. Oke, selanjutnya kita masuk ke jadwal penerbangan. Di jadwal penerbangan ini ada yang pertama, ada ID jadwal, ada kode penerbangan, ada pesawat, ada bandara asal, bandara tujuan, waktu berangkat, status, harga ekonomi, dan juga harga bisnis. Mari kita isi satu-satu. Kode penerbangannya, misalnya kita isi kita pilih pesawat. Di sini kita mau pesawat Boeing. Terus ada bandara juga di sini, kita pilih yang Soekarno. Terus bandara tujuannya kita mau ke Bali. Kita healing dulu ke Bali. Habis itu kita pilih waktu berangkat, yaitu tanggal 15 Juni. Statusnya masih di jadwal. Statusnya kita pilih yang di sini status ada dijadwalkan, ada boarding, terbang, delay, mendarat, dan dibatalkan. Kita pilih mendarat deh. Terus harga ekonomi di sini 1 juta. Harga bisnisnya 1 juta. Kita simpan. Proses menyimpan jadwal baru. Ini akan muncul sini. Terus juga kita bisa ubah seperti tadi. Kita ubah yang ini. Statusnya kita ubah delay. Terus bandaranya kita
sama, tapi bandara tujuannya kita ke Semarang. Kita ubah, jadwal berhasil diubah. Lihat sini akan berubah dia. Terus juga kita bisa hapus. Untuk meningkatkan kualitas dan fitur aplikasi ini ke depannya ada fase 1, perbaiki bug dan UI. Melakukan perbaikan terhadap bug yang masih ditemukan selama penggunaan aplikasi, serta menyempurnakan tampilan antar muka agar lebih modern, konsisten, dan mudah digunakan oleh user dan admin maupun kasir juga. Fase kedua teman-teman, fitur baru menambahkan fitur pemesanan tiket secara online dan integrasi pembayaran digital seperti QRIS, wallet, kartu debit, serta fitur notifikasi jadwal penerbangan agar pelayanan kedepannya pengguna bisa lebih lengkap dan praktis dan efisiensi. Nah, di fase ketiga ini terdapat ada optimasi performa. Ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi menjadi berbasis web atau mobile agar diakses dari berbagai perangkat dan juga mudah diaksesnya teman-teman. Selain itu, meningkatkan keamanan data, performa, serta menambahkan dashboard laporan dan analisa mendukung dan pengambilan keputusan juga. Di sini dari 3 fase ini semuanya harus ada pengembangannya untuk menjadi aplikasi web atau mobile. Oke, sekarang kita bagian penutup. Terima kasih setelah mendengarkan presentasi dari kita dan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2, jika ada salah kata dan kata yang tidak mengenakan, kami mohon maaf atas kesalahan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.